Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dicintai oleh Allah SWT. Apa kabar yang ada di studio juga? Baik, alhamdulillah. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa ya. Dan untuk Anda juga yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, hari ini kita masuk ke hari kedua ya Pak Abu ya. Dan hari kedua ini topik dalam Ensiklopedia Islam Berkah Karunia Ramadan Keajaiban Sholat. Temanya adalah manfaat berpuasa bagi jiwa dan raga. Banyak sekali Pak Abu orang yang sakit, tapi dicari sama dokter sakitnya apa, nggak ketahuan. Tapi sakit, gitu. Apakah ini menjabarkan hal itu? Insya Allah. Ceritakan Pak Abu. Sederhana sekali sebenarnya kaitannya. Allah menciptakan manusia dengan sistem tubuh yang sangat sempurna. Kalau kita perhatikan dari mulai jantung kita, berhubungan langsung ke kaki kita, berhubungan langsung kepada ginjal kita, semua bekerja dengan sangat sempurna. Tetapi aneh, secara fisik, ketika kita perhatikan, kenapa hubungannya dengan emosi sangat erat? Bahwa tubuh manusia berkaitan dengan jiwa manusia. Ketika jiwanya gelisah, semua organ tubuh kita bekerja tidak baik. Ketika kita marah yang sangat luar biasa, maka seluruh organ tubuh kita kacau semuanya. Makanya ada sangat berkaitan antara jiwa manusia dengan tubuh manusia. Karena Allah menciptakan ada dua, yaitu tubuh manusia terbuat dari tanah, yang disusun dengan unsur-unsur tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah sudah ciptakan manusia dari sari pati tanah. Maka tubuh manusia ya ambil dari sari-sari tanaman, unsur hara dari padi, unsur hara dari bayam atau makanan dan seterusnya. Dan semua diambil dari unsur tanah. Namun begitu kita perhatikan dari tubuh manusia, manusia makin lama, makin tua, makin lama, makin kemudian meninggal makin dunia. Rusak makin rusak. Nah, ketika Allah katakan dengan kesempurnaan tubuh manusia, hari ini Allah mengenalkan kembali, kalian ini bukan hanya tubuh, bukan hanya unsur materi, yang kalau perhatikan tubuh manusia selalu cenderung kepada materi. Dorongan ingin punya rumah, dorongan punya anak, dorongan punya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia dihiasi tubuhnya, ada keinginan terhadap asal tubuhnya. Istri, anak, rumah, mobil, dan materi yang lain. Hari ini Allah mengenalkan lagi bahwa engkau setelah kuciptakan tubuh kalian, maka aku hembuskan roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang roh ini tidak akan kembali ke tanah. Allah mengatakan, aku yang menghembuskan roh ini, yang roh ini adalah lillah, lamnya lil milki. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, kau milikku. Maka karena engkau milikku, wajib engkau pulang ke aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ada kalimat, setelah puasa ini kita punya target, ada ya'idu, kembali kepada aslimu yang sebenarnya, bahwa engkau adalah roh yang dihembuskan dalam tubuh ini. Untuk mengenalkan kembali, maka fisik diredam, badan diredam. Kecenderungan badan ini sekarang ini untuk dipuasakan, istirahatkan, ngetoso kata orang Jawa. Memang kenapa manfaat berpuasa bagi jiwa dan raga? Jadi pada lemes gitu badannya? Satu hal dari aspek fisik bisa sehat kalau kita tenang. Fisik bisa sehat jika syaraf kita kendor. Jika ada ketegangan yang luar biasa, maka pengaruh terhadap hormonal, adrenalin kita meningkat, keasaman tubuh, keasaman dalam perut kita semakin meningkat, maka muncul sakit mah. Ketika hari ini ada dua aspek yang terjadi, bahwa ketika kita rela, ketika kita ikhlas, dipaksa lagi kita istirahatkan tubuh kita ketika berpuasa, seluruh tubuh kita akan istirahat. Semua toksin-toksin, semua racun-racun dalam tubuh kita akan kita keluarkan hari ini. Kita akan berikan sel baru setelah berbuka nanti. Baik, Pak Abu,
kami juga mengundang Anda, pemirsa, silahkan Anda yang ingin berinteraksi dengan Pak Abu di studio, Anda bisa menghubungi 02158304050. Mudah untuk mengingatnya ya, 02158304050. Kalau misalnya hari ini Anda sudah meyakinkan bahwa puasa ini baik untuk menyembuhkan penyakit Anda, rasanya Anda tidak boleh kemana-mana, tetaplah dalam keajaiban sholat. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam Ensiklopedia Islam Berkah Karunia Ramadan Keajaiban Sholat. Hari ini adalah hari yang penting sekali untuk dibahas tentang manfaat berpuasa bagi jiwa dan raga. Apabila jiwa Anda gelisah, raga Anda juga mengalami sakit, ada satu testimoni yang sangat bagus sekali Pak Abu yang akan kita saksikan bersama. Ini dia. Saya terindikasi lupus, adalah satu penyakit autoimun atau kita kenal dengan SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Penyakit yang bahasa sederhana yang saya pahami apa yang dikatakan oleh dokter, imun yang harusnya melindungi saya dari benturan penyakit dari luar. Ternyata imun saya abnormal. Imun saya kebingungan, dia berbalik arah menyerang tubuh saya. Saya tidak boleh stres, saya tidak boleh kena sinar matahari, dan saya harus punya istirahat. Padahal saya seorang pekerja, dan saya harus setiap saat keluar rumah, tentu saja di bawah terik matahari. Pada pemeriksaan terakhir, dokter mengatakan saya harus ke Dr. Sutomo Surabaya untuk tes secara lengkap apa yang saya alami. Ternyata memang ada indikasi secara luar saya terkena lupus. Dokter mengatakan saya harus rawat inap. Saya tidak pamit sama suami saya kalau saya rawat inap. Saya tidak pamit ke teman-teman kerja saya kalau saya rawat inap. Itu terus-menerus semakin parah dan semakin parah. Mulai dari tangan, persendian, ujung kaki sampai ujung rambut, rasanya Masya Allah. Nyeri, sakit luar biasa. Wajah saya, tubuh saya menghitam seperti flek. Bahkan saat disentuh pun sakitnya sangat luar biasa. Rambut saya rontok. Dengan berjalannya waktu, penyakit yang saya rasakan bukan lagi menjadi sebuah ujian ataupun musibah. Bagi saya, ini adalah sebuah nikmat dari Allah yang harus terus kita syukuri. Karena tentu saja dengan kita dekat sama Allah, kita akan merasakan betul kasih sayang Allah tidak pernah putus. Karena di balik ini semua, yang dokter katakan saya tidak bisa sembuh, yang alternatif katakan saya juga hanya 2% setengah. Pemirsa, kalau misalnya Anda menyaksikan video tadi Pak Abu, yang di kepala saya adalah pada saat kita pasrah dan kita pandai bersyukur, dan Allah akan memberikan hadiah yang lain, ya, dan itu terjadi sama tadi. Iya. Kondisi seperti itu, kondisi yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Minta tolong ke sana pada desakan pertama, di mana kita sudah tidak akan bisa melakukan hal bertindak apa. Informasi kata dokter kamu tidak akan bisa sembuh, alternatif maka tidak sembuh. Ayo dipaksa, didekatkan kepada Allah. Di saat dia dekatkan kepada Allah, ada satu harapan, ya, oke, saya terima. Ketika saya terima, tubuhnya nerima. Ketika mengatakan, ya Allah, aku ikhlas, aku rela. Ketika bilang aku rela dalam ketika sakitnya, maka tubuhnya menjadi istirahat. Justru saat itulah proses hormonal penyembuhan terjadi, imun terhadap tubuhnya. Di saat dia sudah mengatakan, Tuhan, aku ikhlas, ya Allah, aku rela. Di samping itu, beliau lakukan satu gerakan-gerakan rokaat yang ketegangan-ketegangan dalam tubuhnya terasa, maka dibantu dengan gerakan ketika sholat. Atau ketika dia berpikir, rukuk dengan benar, sujud dengan benar, ikhlas dengan benar, dua aspek terjadi, fisik dan ruhani terjadi seimbang. Di saat itulah kesembuhan terjadi, memproses secara psikoneuroimunologi. Kekuatan jiwa, kekuatan ruhani, kekuatan hati ternyata sangat menyembuhkan. Contoh,
Kalau kita menggunakan satu pengetahuan bahwa ketika kita sakit dalam kondisi yang sangat panas, ketika kita menolak panas itu, maka tubuh kita akan berontak. Betul, makin terasa panas. Makin terasa panas. Iya. Contoh orang yang berendam di air panas. Betul. Kalau kita menerima ini panas untuk tubuhnya agar terbuka pori-porinya, maka kita kan masuk ke dalam tempat panas itu, maka kita akan merasakan nyaman. Relax. Tetapi kalau kita menolak, kita akan loncat ke atas dan kita akan lari. Itulah otak manusia. Makanya mengapa di dalam gerakan-gerakan sholat harus gerakan-gerakan harmoni. Ketika takbir harus digerakkan dengan takbir dan dia harus diikuti antara hati, otak kita, tubuh kita harus harmoni. Sehingga ketenangan terjadi, maka berpengaruh. Ya. Ketika berwudu juga sama. Gerakan berwudu hanya mengusapkan tangan saja. Ketika tangan kita mengusapkan dengan sayang, berbeda dengan kita gosok-gosok, tidak senang, maka pengaruhnya ada. Ketika engkau usapkan betul ke wajah kita dengan pelan-pelan, maka akan berpengaruh respon tubuh kita dan otak kita, maka neurotransmitter di otak kita, dia akan merespon dengan baik. Maka otak akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Ya. Air yang disentuh, menyentuh pas kulit kita, jika dipegang betul, dimasukkan ke hati kita dengan perasaan kita, maka rasa dingin sejuknya akan menyentuh langsung ke pusat saraf. Maka tubuh kita akan merasakan nyaman. Tetapi berbeda dengan wudhu yang kita beginikan saja, dilempar-lempar, dan syaraf kita nggak akan respon. Bandingkan nanti maghrib, ambil air wudhu, Coba seperti itu. ya, saja ya. betul, Iya, iya. rasakan betul sangat